Sobat Katedral dimanapun berada, selamat Natal dan Tahun Baru. Tanggal 1 Januari ini, selain merayakan Tahun Baru, gereja juga merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Loh, kok bisa Maria disebut Bunda Allah? Bukankah ia juga manusia biasa seperti kita? Kira-kira apa ya dasarnya? Ada yang penasaran? Kalau gitu, yuk kita cari tahu lebih lanjut. Maria adalah Bunda Allah. Dalam gereja Katolik, gelar Santa Maria Bunda Allah atau dalam bahasa Yunaninya Theotokos merupakan salah satu dogma tentang Maria. Dogma ini dinyatakan secara resmi dalam Konsili Efesus di tahun 431 untuk menolak pengajaran sesat dari Nestorius. Nestorius hanya mengakui Maria sebagai ibu kemanusiaan Yesus, tapi bukan ibu Yesus sebagai Tuhan. Dalam hal ini, Nestorius gagal membedakan sifat keilahian dan kemanusiaan Yesus yang bersatu secara sempurna di dalam pribadi Yesus. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama, Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi Maria adalah ibu Yesus, dan Yesus sendiri adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka gelar Maria sebagai Bunda Allah bukan untuk mengilahikan Maria, tetapi mempertegas dogma Kristologi, yaitu bahwa Yesus itu satu pribadi, namun memiliki dua kodrat, yaitu insani dan ilahi. Pribadi ilahi Yesus yang telah ada di sepanjang segala waktu mempersatukan dirinya dengan tubuh kemanusiaannya di dalam rahim Maria. Karena itulah, Bunda Maria juga disebut sebagai Bunda Allah, seperti halnya diungkapkan oleh kata-kata Elizabeth ketika menyambut kunjungan saudarinya Maria. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dalam Lukas 1 ayat 43. Maria dipilih karena keistimewaan yang melekat pada dirinya. Apa sih keistimewaan Bunda Maria? Dalam kunjungannya kepada Maria, Malaikat Gabriel menyapa Maria sebagai pribadi yang penuh rahmat dan terberkati. Ada dua hal utama yang perlu kita pahami dari sapaan Malaikat Gabriel. Yang pertama, cara hidup yang kudus. Yang kedua adalah Roh Allah yang menyertai. Itulah keistimewaan Bunda Maria. Ia dipilih oleh Allah, dan ia menerima pilihan itu dengan cara hidupnya. Dalam ensiklik yang berjudul Redemptoris Mater, Paus Yohanes Paulus II mempertegas bahwa Bunda Maria dengan pikiran dan hatinya menjalankan peran yang istimewa di dalam rencana keselamatan Allah yang merangkul semua orang. Rencana Allah ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada bab 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Maka karena sikap rendah hati dan taat Bunda Maria inilah, Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi selama sekitar 2000 tahun, akhirnya lahir ke dunia. Putra Allah menjelma menjadi manusia, dan Bunda Maria adalah ibu dari Sang Immanuel, Allah beserta kita. Nah, masih ingatkah teman-teman akan manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa? Karena kerendahan hati dan ketaatan Bunda Maria ini dianggap sebagai obat dari ketidaktaatan Hawa. Lumen Gentium mengatakan, ikatan yang disebabkan oleh Hawa telah dilepaskan oleh ketaatan Bunda Maria. Maria telah dibuat kudus, tak bernoda oleh Allah. Ia bebas dari dosa asal, sehingga bersama dengan putranya dapat diletakkan di dalam pertentangan total melawan
melawan dosa dan iblis, seperti yang tertulis pada Wahyu 12 ayat 1 dan 5. Seorang perempuan berselubungkan matahari, melahirkan anaknya laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa. Sang putra akan mengalahkan naga, yaitu iblis. Apa yang harus kita teladani dari sikap Maria? Menurut Lukas bab 1 ayat 38, pada saat menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Bunda Maria menyatakan ketaatan imannya dengan mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dalam situasi tersebut, Maria berupaya untuk menyelaraskan hati dan pikirannya pada kehendak Allah. Walaupun kalau dipikir-pikir secara manusiawi, ia pasti bergulat. Namun dalam pergulatannya, Maria berusaha tetap tenang dan memilih keputusan terbaik yang sesuai kehendak Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam peristiwa kelahiran Yesus di kandang Bethlehem, dalam pengungsian ke Mesir, juga ketika ia harus menyertai Yesus di bawah kaki salibnya dan ikut menanggung sengsara Yesus putranya. Teman-teman, mari kita belajar menjadi murid Yesus yang berusaha untuk tetap tenang dalam menghadapi pergulatan hidup dan berupaya untuk mengkomunikasikan segala pergulatan kita dengan Allah, sehingga akhirnya kita dapat memilih prioritas hidup. Apa saja yang kita perlukan, mana yang lebih baik, dan apa yang terpenting dalam hidup ini, seperti halnya Bunda Maria. Yuk kita lanjutkan peziarahan hidup kita di tahun yang baru ini dengan teladan dan penyertaan Sang Bunda.